Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu Tuan Guru Maryam dan kelas 10, 11, 12 yang insya Allah calon-calon pemimpin dunia. Allahumma insya Allah calon imam Masjidil Haram dan insya Allah calon presiden, serta insya Allah yang tidak kalah penting adalah kita semuanya moga-moga takdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surat As-Syi'ah dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu zalimin bidzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. Baik, materi kita kali ini khusus praktek tayamum dan praktek wudu. Ini karena sebentar lagi kelas 12 akan melaksanakan ujian praktek, dan kelas 10, 11 ini juga wajib untuk bisa memahami, mengetahui bagaimana terkait tayamum dan wudu. Kalau tayamum itu berarti tidak ada air. Kalau wudu berarti nanti pakai air. Nanti kita upayakan pakai air yang sangat minim. Jadi kalau air segini itu nanti kita pakai berapa untuk bisa menghabiskan dalam proses wudu kita dengan air yang sangat minim. Sehingga sebetulnya tidak harus wudu di keran, tapi dengan air segini ini nanti sangat amat minim. Kapan digunakannya? Kalau tayamum, ini sebagai pemahaman awal. Kalau tayamum jika tidak menjumpai air, atau air itu diposisikan sebagai bentuk yang darurat untuk minum, baik minumnya manusia ataupun hewan, ternyata tidak cukup untuk proses wudu, maka boleh pakai tayamum. Atau kalian naik kendaraan berupa kereta api atau pesawat yang tidak dimungkinkan untuk turun, dan di situ ternyata airnya digunakan adalah untuk hajatnya manusia satu gerbong. Jadi satu toilet itu digunakan untuk satu gerbong. Satu gerbong jumlahnya berapa? Kereta 60-an ya, kurang lebih 60-an atau bisa lebih. Nah, itu satu toilet digunakan untuk 60 atau mungkin bisa lebih. Nah, ini tiap orang wudu
yo sido sing bagian akhir gak manan untuk al cewo wal cawiu. Iya. Gak komanan untuk itu. Maka boleh ketika waktunya sholat digunakan proses tayamum. Understand? Yes. Termasuk di pesawat. Di pesawat itu sangat minim air, apalagi digunakan oleh orang 400 nih angger orang, tiap orang itu pakai air semuanya ya amblas, yang terakhir amblas. Musik situ sekarang paling akhir al kepet wal mambu kaenahu. Oke, maka diproses ketika di kereta atau di pesawat boleh tayamum. Termasuk lagi ada guyonannya, apakah makanan yang pakai model gaya tayamum ada, yaitu berupa kerupuk uli, itu namanya kerupuk tayamum karena penggorengannya pakai hasil guyonannya. Oke, sampai sini paham ya? Dari tayamum itu nanti sangat simpel. Nanti ada dua versi Imam Syafi'i agak sedikit berat, Imam Hanafi lebih ringan. Oke, bisa ada yang membantu saya untuk bawa mic, Mas Fuad atau Mas Kudu, silakan dibawakan gitu Mas, supaya suaranya kedengaran. Oke, jadi kalau tayamum ya, versinya Imam Syafi'i ini adalah sampai sikut. Nah, sampai sikut ini kalau versinya Syafi'i. Dan jangan lupa ketika proses niat itu adalah pertama kali gerakannya di mana. Kalau di wajah, maka di wajah itu proses pertama kali, niat lesannya dan hatinya. Yang terpenting niat itu ada dalam hati. Lesan itu talafudul niat. Kalau menurut versi Mas Syafi'i, talafudul niat itu sangat penting untuk nuntun niat, sehingga hukumnya sunnah. Ya, tanpa pakai niat boleh. Sholat langsung Allahu Akbar, saya niat sholat duha, sholat tahajud, sholat subuh, boleh. Tapi pakai niat penting untuk nuntun antara lisan sama hati dan keadaan ngerti. Oh nih duha, ya ucapan duha, hati ini ngomong duha. Nih subuh, lisannya ngomong subuh, hati ini ngomong subuh. Ojo, lisannya ngomong subuh, hati ini ngomong asar. Bagaimana? Tidak sah. Karena sholatnya sholat subuh, hati-hati. Lesannya kalau lesan tidak terlalu banyak bermasalah, yang terpenting hati. Sholat subuh ternyata niatnya sholat asar, ya tidak sah, karena yang terpenting niat dalam hati. Kalau lesan itu menuntun saja. Oke, sampai sini paham? Understand? Paham tuh? Oke, baik. Sekarang tayamum prakteknya. Kalau tayamum ini adalah mengambil debu, terserah di kaca atau di tembok. Perhatikan, yang tidak kelihatan atau terhalang oleh tiang segera menggeser, khususnya perempuan, karena ini penting. Suatu saat pasti akan membutuhkan jika mengalami hal seperti ini. Yang terhalang oleh tiang, silakan bergeser. Harus kelihatan gurunya supaya nanti paham. Oke, di tembok atau di kaca. Kalau di pesawat ada yang mengatakan tidak ada, sebetulnya dimanapun mesti ada debu. Jika memang kok dikondisikan mungkin tidak ada, maka setiap orang yang masuk di kereta, pesawat, kereta atau pesawat itu pasti bawa debu. Maka boleh pakai, mohon maaf, gegere kancane atau pakai bajune dewe. Jadi tayamum gini, nempel di sini, boleh. Nempel di gegere, boleh. Karena setiap orang mesti bawa debu. Oke, niatnya bagaimana? Sekarang lihat, ambil di di kaca atau di tembok. Nawaitu tayamuma listibaati sholat fardhu lillahi ta'ala.
saya niat tayamum supaya diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Ini penting. Dan tayamum ini hanya untuk 1 kali sholat sama 1 kali sholat sunnah. Jadi kalau rangkaian sholat sunnah itu ada ba'diyah, qobliyah, maka diperbolehkan rangkaian sholatnya itu. Jadi seperti duhur ya, duhur, qobliyah duhur, sama sholat duhur dan ba'diyah duhur. Nanti asar karena walaupun belum batal harus tayamum lagi. Beda kalau dengan wudu. Understand? Baik, itu tayamum. Ya. Ngambil di Depok tadi atau di kaca nawa itu tayamum malis tiba hati sholat fardhul ta'ala pertama kali, kemudian diusapkan di wajah sambil kerentek dalam hati, saya niat tayamum supaya diperbolehkan untuk sholat karena ta'ala. Nek kangelan ya wis langsung ngomong ini, ya Allah saya niat tayamum Gusti Allah, wis ngerti, ambil ya. Ingat, ini wajah ini dari sini ke sini, ini wajah. Sehingga kalau perempuan ternyata sampai sini kudungannya itu tidak apa-apa, walaupun ada yang mengatakan sampai sini. Tapi jumhur ulama, sepakat para ulama ahli fikih, wajah itu dari sini ke sini. Jadi ini ikut wajah, kalau ini ikut leher. Jadi kalian kelihatan apa namanya kalau laki-laki? Apa itu jenis? Ya, kelihatan gini-gini itu ikut leher. Nah kalau dari sini, kalau pakai kudung dari sini ke sini. Sehingga kalau tayamum ya dari sini ke sini. Termasuk wudu. Hati-hati. Kalau wudu tidak sampai di sini maka dimungkinkan nanti bisa dijak. Oke, sampai situ ya, paham? 1 kali boleh, 2 kali boleh. Imam Syafi'i ketika tangan, ingat jangan lupa ojo sampai keliru kiwone baru tengene, harus tengen sik baru kiwo, ambil terserah di tembok atau di mana yang dipandang ada kutunya. Kemudian di sini ini dibagi 2, harus kena semuanya. Nah yang sini jangan diusap dulu karena masih ada debunya, dipakai yang sini. Baru setelah itu selesai. Ini kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi sangat mudah, simple. Ambil di tempat yang beda dari yang awal tadi, terus hanya pergelangan tangan. Selesai. Terserah nanti yang bagian praktek tayamum pilih yang mana. Karena nanti yang menguji adalah saya sendiri. Jadi boleh pakai Syafi'i sampai sikut lebih utama tentunya. Boleh hanya sampai pergelangan tangan. Ini penting ketika nanti naik pesawat atau naik kereta atau di saat airnya sangat terbatas yang itu digunakan untuk minum. Sampai sini paham? Oke. Adapun doa sama, doa tetap sama. Setelah wudhu sama setelah tayamum adalah sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Apal ya? Apal, ada Maryam apal yang lucu. Oke, itu terkait dengan tayamum. Sampai tayamum paham? Understand? Oke. Sekarang yang pakai air minim. Sehingga sebetulnya kalau kita pakai keran itu adalah airnya terlalu banyak terbuang, alias banyak yang mubah balik. Oke. Mulai kejaan tang sikil kan iman kecemplung. Oke. Sekarang yang pakai air yang sangat minim. Tuh. Nanti suntekan. Pertama tentu menggosok ini jelas, nggak mungkin tidak menggosok ini, itu jelas. Nah dari air segini atau biasanya saya pakai air botol.
Nanti kira-kira berapa milnya? Kalau ini sekitar 600 mili, nanti kita kira-kira pakai berapanya saja. Nawaitul wudu ala rabbil alamin aswa fadli ta'ala. Nanti pas ketika wajah hatinya ikut ikut niat. Nah, tetap wajah dari sini ke sini. Karena airnya terbatas, bisa cukup 1 kali, boleh nanti 3 kali, pakai air yang sangat minim. Sampai sini Bang. Setelah wajah apa? Tangan. Jangan lupa, tetap yang kanan dulu baru. Dan kalau tangan itu dari ini baru turun ke sikut, bukan dari sikut ke tangan. Karena aturannya dari tangan ini ya, dari pergelangan tangan menuju ke sini baru ke sikut. Itu dalilnya demikian. Kalau dari sikut ke tangan atau ke telapak tangan ini, ya tentunya kurang sempurna. Kalau sah tetap sah, cuma kurang sempurna. Oke, sebelah kanan sudah. Tapi nanti kalau wudhu jangan ngomong nih. Makruh hukumnya, wudhu ngomong itu makruh. Omane rokokan tambah makruh. Ini tangan. Sekarang yang bagian rambut. Rambut ini boleh digabung dengan telinga, boleh dipisah. Saya gabung aja supaya lebih simpel. Selesai. Karena yang wajib adalah rambut, telinga adalah sunnah. Sampai sini paham? Oke. Tinggal kaki. Ingat, kaki kanan dulu, jangan kiri. Dari air yang 600 mili, kita hanya bisa berapa yang dipakai. Dan tadi ada yang masih banyak terbuang. Ambil yang yang jangan berat-berat. Kalau sampai sini kan rada berat. Ambil sampai di kolok atau di kemiring mata lagi. Sudah di sela-selai. Sudah selesai telinga kaki kanan. Sudah selesai. Tinggal berdoa, Allahumma ja'alni minat, tapi sadar dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selesai doa. Sudah multi. Makanya terima kasih. Makanya kita kalau pakai air yang di keran itu terlalu banyak yang terbuang. Padahal dari 600 mili hanya sekian yang kita pakai. Tidak tahu ini berapa mili kira-kira? 3 mili, 5 mili? Perkiraannya. Gue hitung diri lah sendiri mili-mili. Ini penting nanti kalau digunakan untuk praktek dalam keseharian. Oke, itu ya. Sampai sini Bang. Nah, sekarang tak tambahin satu. Ketika dalam proses tayamum, gerakan tayamum dan wudu, ada ijazah dari Kanjeng Nabi. Doanya simple, cuma 3. Mungkin sudah dia pernah hafal. Dulu pernah sampaikan. Dini lali ya alhamdulillah, ini yang alhamdulillah. Apa doanya?
Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li rizki. Hafal? Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dzambi, Allahumma ighfirli dzambi, Allahumma ighfirli dzambi. Hafal? Hafal. Coba Allah. Oke, sip. Yang kedua, wa wasi'li fi dari. Lagi. Awal. Oke, dari awal. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari. Silakan. Apa? Oke, yang ketiga. Cuma 3 toh, enggak usah ada sulit-sulit. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Silakan. Wa barik li. Lagi. Kita mulai dari awal 3 kali. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Siapa yang berdoa itu artinya, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya, wa wasi'li fi dari, luaskanlah rumah saya, luaskanlah hati saya. Itu kalau dijiwai betul, insya Allah gak ngamuan. Omai walaupun kecil akan kelihatan luas. Ada orang itu rumahnya luas tapi ketokane cilik karena atine sumbut. Wa barik li rizki, dan berkailah rizki saya. Orang kalau dapat rizki yang barokah, yakin atine enak, uripe barokah. Siapa yang berdoa itu, ijazah dari guru saya itu, setelah berdoa itu mulai sudah kurang lebih 60 tahun beliau mengamalkan itu. 50 tahun ya, dari awal menerima jasa itu 50 tahun tidak pernah punya hutang, bahkan rizkinya berlimpah. Kalau punya hutang cepat lunas. Hafal? Muka-muka apa? Tahu lagi. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Apakan? Itu dibaca kapan? Mulai dari gerakan awal sampai gerakan akhir. Mulai dari basuh tangan, wajah. Mungkin niatnya tadi sudah tersela-sela di antara itu. Mulai wajah, kemudian tangan, rambut, telinga, kaki, itu semuanya baca Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki, sambil wudunya diniat mati. Understand? Paham itu? Moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Nanti kelas 12 praktek nilainya 100 kabeh. Pokok syaratnya gak ngantuk. Ini orang sing nilai elek ya al kebaju wal 6 penuh. Paling diterangno turu. Alhamdulillah. Baik, sementara itu ada pertanyaan? Tidak ada, insya Allah. Kalau pun ada nanti di lain sesi yang akan datang. Moga-moga dapat ilmu yang bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat. Dan nanti kurang jelasnya bisa bisa dilihat di YouTube saya, dan itu bisa di share, subscribe, dan like and comment. Dan sementara itu kalau punya maaf, moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar.
Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi ilman nafi'an fiqni amalan salihan. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Wal asri bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Salamun salamun tanazzal ma'al qawli atiyali wa aliyati bi'as kafi min kulli da'in wa nurun dalilun li qalbi 'inda jali wa khairati fayaram bimati bisirni anawi bihi qalbi wa sam'i wa muqallati. Amin ya rabbal alamin. Afratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.